Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Sandy Walsh tiba-tiba cedera di klubnya jelang hadapi Cina. Tapi tetap dipanggil Timnas, kondisinya bikin publik ketar-ketir. Mengaku belum siap bela Timnas. Dimas Derajat ungkap kondisi aslinya dan fokus bangkit bareng Persib. Kode keras buat Patrick Kluivert? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kabar mencemaskan menghampiri Timnas Indonesia hanya beberapa pekan jelang duel krusial melawan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pilar utama di lini belakang, Sandy Walsh, mengalami cedera saat memperkuat Yokohama F. Marinos di Liga Jepang, yang bikin situasinya makin dramatis. Meski cedera, Sandy tetap masuk radar panggilan Timnas. Sontak, fans dibuat harap-harap cemas. Apakah sang bek akan pulih tepat waktu, atau malah dipaksakan main dengan kondisi belum sepenuhnya fit? Momen ini terjadi dalam laga Yokohama F. Marinos menghadapi Vissel Kobe, Minggu malam waktu setempat. Sandy, yang tampil sebagai starter, harus ditarik keluar di menit ke-68. Wajahnya tampak tidak nyaman, dan sorotan kamera menangkap bagaimana sang pemain berjalan tertatih ke pinggir lapangan. Seusai laga, pelatihnya membenarkan bahwa Sandy mengalami masalah pada otot kakinya, cedera yang memang kerap menghantui pemain bertipe eksplosif seperti dirinya. Namun belum sempat publik mencerna kabar buruk ini sepenuhnya, muncul laporan bahwa Sandy masih dipertimbangkan untuk masuk ke skuad Garuda yang akan bertempur melawan Cina. Sebuah keputusan yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala sekaligus dak-dikduk. Di satu sisi, kehadiran Sandy jelas sangat penting. Tapi di sisi lain, memaksakan pemain cedera tampil di laga sepenting ini bisa menjadi bumerang besar. Nama Sandy Walsh bukan pemain sembarangan di skuad Timnas. Ia sudah menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan sejak resmi dinaturalisasi. Posturnya tangguh, visi bermainnya terasa, dan yang paling penting, ia punya pengalaman bertanding di level Eropa yang bisa sangat berharga dalam situasi genting. Menghadapi Cina, negara yang punya pemain cepat dan agresif di sisi sayap, sosok seperti Sandy jelas dibutuhkan. Ia bukan cuma bek, tapi juga pemimpin dalam tekanan. Namun justru karena itulah, keputusan soal kondisi fisiknya jadi sangat sensitif. Apakah bijak memanggil pemain yang sedang dalam pemulihan cedera otot? Kita semua tahu bahwa cedera seperti ini rawan kambuh jika dipaksa tampil terlalu cepat. Andai Sandy dipasang dan cedera lagi di tengah pertandingan, bukan hanya dia yang rugi, seluruh skema pertahanan Timnas bisa kacau. Pelatih Patrick Kluivert kini berada dalam situasi sulit. Di satu sisi, ia pasti sangat ingin Sandy bisa tampil. Tapi sebagai pelatih berpengalaman, ia juga pasti tahu bahwa pemain yang tidak dalam kondisi prima justru bisa menjadi titik lemah. Maka tak heran jika tim medis Timnas Indonesia dipastikan akan bekerja ekstra untuk memantau perkembangan kondisi sang pemain dari hari ke hari. Tes medis ketat, evaluasi fisik menyeluruh, hingga komunikasi intensif dengan klub Sandy di Belgia mungkin sedang berlangsung saat ini di balik layar. Menariknya, Sandy sendiri sempat menunjukkan sikap positif di media sosial. Lewat unggahan singkat, ia mengisyaratkan bahwa kondisinya tidak terlalu parah. Ia berterima kasih pada fans yang mendoakan dan menyatakan harapannya bisa segera kembali ke lapangan. Kalimat ini tentu saja memberi angin segar, tapi tetap belum cukup jadi jaminan bahwa ia siap tampil di laga berat seperti melawan Cina. Di tengah semua ini, suara-suara dari publik pun terbagi dua. Ada yang mendukung penuh agar Sandy tetap dipanggil, bahkan jika itu berarti ia hanya bisa tampil sebagian waktu saja. Mereka percaya pengalaman Sandy bisa menjadi faktor penentu di pertandingan penuh tekanan. Tapi tak sedikit juga yang meminta agar pelatih memberi kesempatan pada pemain lokal lain, yang lebih bugar, dan tentu saja lebih siap secara fisik. Apalagi, Timnas Indonesia sebenarnya punya beberapa opsi lain di posisi bek kanan. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam masih tersedia dan dalam kondisi prima. Meskipun karakter bermainnya berbeda, namun mereka bisa mengisi kekosongan yang mungkin ditinggalkan Sandy jika memang tak bisa tampil maksimal. Tapi tentu saja, chemistry dan level permainan yang ditunjukkan Sandy selama ini tetap sulit dicari gantinya. Yang membuat situasi ini makin menegangkan adalah jadwal pertandingan yang kian mendekat. Laga melawan Cina pada bulan Juni mendatang akan menjadi penentu nasib Indonesia di grup F kualifikasi Piala Dunia.
Saat ini Garuda masih punya peluang besar lolos ke babak berikutnya, tapi Marin kesalahannya sangat tipis. Satu kekalahan saja bisa mengguncang posisi di klasemen. Maka setiap pemain yang diturunkan harus benar-benar siap tempur, bukan sekadar tampil demi nama besar. Federasi Sepak Bola Indonesia pun tak bisa tinggal diam. Meski belum rilis pernyataan resmi, tekanan publik kepada PSSI agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terus meningkat. Semua mata kini tertuju pada daftar final pemain yang akan dipanggil untuk menghadapi 2 laga terakhir di grup. Apakah Sandy Walsh akan tetap masuk, atau akan digantikan demi memberi ruang untuk pemain yang lebih siap secara medis? Kita tunggu kelanjutannya. Mengaku belum siap bela timnas. Dimas Drajat ungkap kondisi aslinya dan fokus bangkit bareng Persib. Kode keras buat Patrick Kluivert. Dimas Drajat akhirnya angkat suara soal peluangnya kembali ke timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang cukup jujur, striker anyar Persib Bandung itu secara terbuka mengakui bahwa dirinya belum sepenuhnya siap untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini tentu menjadi perhatian. Apalagi selama ini Dimas dikenal sebagai salah satu penyerang lokal yang cukup konsisten dan kerap mendapat panggilan ke tim nasional. Pengakuan Dimas muncul di tengah harapannya untuk bangkit kembali setelah mengalami cedera yang cukup mengganggu. Cedera tersebut bukan hanya menghambat kontribusinya di level klub, tapi juga memaksanya absen dari beberapa agenda timnas. Bagi seorang pemain seperti Dimas, hal ini tentu bukan situasi yang mudah. Namun alih-alih memaksakan diri, ia memilih untuk realistis dan fokus pada pemulihan. Musim ini memang bukan musim yang mudah bagi Dimas Drajat. Serangkaian cedera membuatnya jarang tampil maksimal bersama Persib. Bahkan, sejak bergabung ke klub kebanggaan Bobotoh tersebut, ia belum banyak tampil sebagai starter. Dalam 2 laga terakhir, ia baru dimainkan sebagai pemain pengganti oleh pelatih Bojan Hoda. Itu pun masih terlihat bahwa kondisinya belum sepenuhnya pulih. Namun, dari keterbatasan itu, Dimas tetap menunjukkan semangat untuk bangkit. Ia sadar, hanya dengan kerja keras di latihan dan performa baik di klub, ia bisa kembali menarik perhatian pelatih timnas saat ini, Patrick Kluivert. Oleh karena itu, Dimas tidak ingin buru-buru memikirkan panggilan timnas. Fokus utamanya saat ini adalah memulihkan kondisi fisik, mendapatkan menit bermain lebih banyak di Persib, dan perlahan kembali ke performa terbaik. Dalam pernyataannya, Dimas berkata, "Saya pikir saya harus kerja keras di latihan, karena mau nggak mau yaitu saya harus siap untuk berlatih supaya saya bisa dipanggil. Yang penting saya fokus dulu untuk Persib." Pernyataan ini jelas mencerminkan bahwa ia menempatkan prioritas utama pada klub barunya. Ia ingin memberi kontribusi nyata terlebih dahulu sebelum memikirkan soal timnas. Di balik pernyataan itu, ada sebuah pesan tak langsung kepada Patrick Kluivert. Dimas seperti ingin menunjukkan bahwa meskipun dirinya belum siap sekarang, tapi ia tak menutup kemungkinan untuk kembali dalam kondisi yang jauh lebih baik. Ia hanya butuh waktu dan kesempatan. Dengan kerja keras dan dukungan dari tim pelatih Persib, ia yakin bisa membuktikan diri. Menariknya, kondisi Dimas ini terjadi di tengah situasi timnas yang cukup dinamis. Patrick Kluivert saat ini tengah menyusun skuad untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama pemain yang fit dan sedang on fire tentu menjadi prioritas. Maka, bagi Dimas, mengakui bahwa dirinya belum siap adalah langkah bijak, karena ia tidak ingin memaksakan diri dan justru berisiko memperburuk kondisinya. Lebih dari itu, publik pun menghargai kejujuran dan kesadaran diri dari seorang pemain seperti Dimas. Dalam dunia sepak bola, tidak banyak pemain yang dengan rendah hati mengakui bahwa mereka butuh waktu. Biasanya, banyak yang memaksakan tampil demi nama besar atau demi sekadar masuk skuad timnas. Tapi Dimas memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih sehat untuk karir jangka panjangnya. Kini, harapan terbesar Dimas adalah mendapatkan kepercayaan lebih dari Bojan Hoda. Ia ingin menit bermain yang lebih banyak agar bisa kembali menemukan ritme permainan. Ia juga ingin membuktikan bahwa dirinya memang layak bersaing di lini depan Persib, yang notabene dihuni banyak striker dengan kualitas tinggi. Jika ia mampu membuktikan diri bersama Persib, panggilan timnas Indonesia kemungkinan besar tinggal menunggu waktu. Dengan pengalaman dan insting gol yang dimilikinya, Dimas Drajat tetap menjadi aset penting bagi skuad Garuda, asal ia bisa kembali fit dan tajam seperti sebelumnya. Perjalanan Dimas mungkin belum selesai, justru sedang dimulai kembali. Setelah melewati cedera dan keterpurukan, kini ia punya kesempatan untuk bangkit. Semua tergantung pada bagaimana ia menjalani proses pemulihan dan memanfaatkan setiap menit bermain yang diberikan. Semoga dalam waktu dekat,
kita bisa kembali melihat Dimas Drajat merayakan gol, baik bersama Persib maupun Timnas Indonesia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.